Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana, biasa dipanggil Sisil. Hari ini saya akan mencoba untuk mengikuti lomba Ibu Bercerita yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Muslimah Yogyakarta. Simak ceritanya ya. Memang kisah antara ibu mertua dengan menantu perempuan itu gak akan habis jika dibahas. Bahkan ada suatu kisah tentang seorang ibu yang sedari kecil menanamkan pada anaknya untuk melaksanakan sholat. Nak, sholatlah nak, karena sholat itu adalah tiang agama. Nak, sholatlah nak, karena sholat adalah yang pertama dihisab kelak di yaumil akhir. Nak, sholatlah nak, karena sholat akan menggugurkan dosamu, membersihkan dosamu, seperti engkau masuk di dalam sebuah kolam, maka engkau akan bersih karenanya. Nak, sholatlah nak, karena dengan sholat akan mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Namun, apa yang dilakukan anaknya? Anak laki-lakinya tidak pernah sekalipun mengindahkan perkataan ibunya. Tapi ibunya tidak pernah putus asa. Di samping sang ibu mengajarkan anaknya untuk sholat, menasihatinya setiap hari untuk sholat, beliau juga berdoa kepada Allah. Wahai Allah, tolonglah jadikan aku dan keluargaku menjadi orang-orang yang mau mendirikan sholat. Wahai Allah. Bercucuran air mata sang ibu. Sedih hatinya karena melihat anaknya yang tidak mau sholat. 30 tahun pun berlalu hingga suatu hari ketika usia anaknya menginjak 30 tahun, anaknya menikah. Menikah dengan seorang gadis solihah. Lalu setelah pernikahan 30 hari, ibundanya ingin mengunjungi anaknya. Dan alangkah terkejutnya ibunya ketika ia mendapati anaknya sudah sholat 5 waktu, tepat waktu, bahkan di masjid. Masya Allah. Lalu ibundanya memanggil menantunya. Wahai menantuku, terima kasih. Terima kasih karena engkaulah yang dapat membuat ia mau sholat. Terima kasih karena selama 30 tahun aku mengajarinya sholat, ia tidak mau mendengarkan perkataanku. Tapi dengan engkau yang mengajaknya sholat, ia mau mendengarkanmu. Engkau hebat, wahai menantuku. Lalu sang menantu berkaca-kaca. Sang menantu menatap ibu mertuanya lalu menggenggam tangan ibundanya. Wahai ibuku tersayang, apakah ibu pernah mendengar kisah tentang batu dan harta? Ibundanya menjawab, belum pernah anakku. Begini ibunda, suatu ketika ada sebuah batu besar yang menghalangi jalan. Hingga akhirnya ada seseorang yang ingin mencoba untuk memecahkan batu itu. Lalu orang tersebut mencoba membawa kapak lalu memukulkannya pada batu itu. Tak, 1 kali batu itu masih tetap kokoh di tempatnya. Tak, 2 kali. Tak, 3 kali. Tak, hingga 99 kali batu tersebut masih tetap kokoh berada di tempatnya. Tidak pecah, tidak retak. Lalu orang tersebut lelah hingga akhirnya bersandar pada batu itu. Kemudian ada orang lain yang datang. Orang yang baru datang ini menawarkan diri. Biarkan aku saja memecahkan batu itu. Lalu ia mengambil kapaknya dan ia memukulkan pada batu itu. Tak, pecahlah batu itu. Masya Allah. Dan ternyata di bawah batu itu ada timbunan harta yang banyak. Lalu timbullah perkataan orang. Orang-orang pada bingung. Siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan harta itu? Orang pertamakah yang 99 kali dia memukul batu itu, atau orang yang terakhir ini yang baru sekali batu itu udah pecah? Kemudian permasalahan tersebut diserahkan pada hakim. Lalu sang hakim berkata kepada orang pertama, wahai orang pertama, yang engkau sudah 99 kali memukul batu tersebut. Dan engkau, wahai orang kedua,
engkau baru 1 kali memukul batu tersebut lalu pecah. Engkau memang yang memecahkan batu. Tapi untuk harta ini, maka 99 bagian dari emas ini kuberikan kepada orang pertama. Dan 1 bagiannya kuserahkan kepada engkau, wahai orang kedua. Kenapa? Karena tanpa adanya 99 tempaan di awal, maka orang yang kedua ini tidak akan mungkin dapat memecahkan batu di 1 pukulan, dan itu pukulan ke-100. Jadi wahai ibuku, sungguh yang hebat adalah ibu. Ibulah yang hebat, karena sesungguhnya perkataan, tiap nasihat yang ibu berikan kepada suamiku dulu, itulah yang terpatri di otak, di akal dan hatinya. Hingga akhirnya saat ini aku hanya menyempurnakan, aku hanya memberikan setitik upaya agar suamiku mau sholat. Terima kasih ibu, engkaulah yang hebat, engkaulah ibu yang paling sabar, karena engkaulah suamiku menjadi suami yang terbaik untuk diriku. Nah, jadi dari kisah tersebut kita bisa tahu ya ibu-ibu, bahwa memang Masya Allah sekali akhlak si menantu ini. Si menantu ini tidak merasa bahwa karena dirinya suaminya mau sholat, karena dirinya suaminya itu mau berubah, tapi beliau tetap menghargai jasa sang ibu, di mana ibunya sangat sabar sekali. Karena dengan kesabaran ibunya itu, jadilah suaminya itu menjadi suami yang terbaik. Dari situ kita bisa mencontoh ya, Masya Allah sekali, bahwa memang kita tidak bisa lepas dari jasa ibu-ibu kita. Dan kita memang sepatutnya sebagai menantu tetap harus menghormati, karena beliau jugalah yang memberikan, yang mewarnai karakter dari suami kita. Begitu ibu-ibu. Jadi nggak ada lagi ya drama-drama antara ibu dan mertua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.